Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini saya buatkan lanjutan video pembahasan soal untuk skill yang 9 sampai 12. Nanti malam pertemuannya adalah untuk membahas masih sama ya. Masih sama karena kemarin kan pertemuannya tidak jadi. Karena saya ada kendala, berarti nanti malam tetap membahas skill 9 until 12. Jadi meetingnya masih meeting ke-6. Cuma untuk saat ini saya tambahkan pembahasan soal yang dari long math. Kalau di modul ini tidak ada, tapi saya tambahkan aja di pembahasan ini. Oke, TOEFL exercise skills 9 till 12. Masih membahas yang kemarin yaitu noun clause dan adjective clause. Oke, langsung ke nomor 1. Dolphins form extremely complicated allegiances and blah blah continually change. Oke, kita identifikasi dulu. Di sini ada dolphins, subjek ya, form, verb. Lalu di sini ada change. Change ini verb. Nah, berarti kalau seperti ini kita sudah bisa menebak strukturnya. Kira-kira kalau dolphin, subjek, form, verb, berarti kesananya itu yang membutuhkan konektor, ya kan? Kalau kesananya membutuhkan konektor, pastinya di sana dalam bentuk adjective clause atau noun clause. Nah, sekarang di sini sudah ada allegiances, form extremely complicated allegiances. Kalau sudah ada noun dulu, berarti di sini kemungkinan besar adalah dalam bentuk adjective clause, karena depannya sudah ada noun. Maka kita lihat saja, di sini sudah ada complicated allegiances, di sini ada noun ya. Di sini mungkin ada tambahan noun lagi atau tidak, kita belum bisa mengetahuinya. Lalu di sini yang jelas pasti dibutuhkan konektor karena di sini sudah ada change, ya kan? Di sana sudah ada verb. Oke, langsung saja kalau seperti ini biar efektif langsung ke option ya. Kita eliminasi langsung. Kita membutuhkan yang ada konektornya. Yang ada konektor, semua ada konektor ya. That dan lain sebagainya ini. Lalu enmities that are enmities, di sini change ya. Change-nya itu verb 1. Nah, kalau verb 1 berarti yang pakai are ini salah. Karena kalau pakai are itu harus setelahnya changing ya, yang verb ing atau verb 3 sekalian change gitu ya. Nanti yang pakai are jelas salah, be dan c jelas salah. Tinggal sekarang yang d atau a, ya kan? Nah, kalau misalkan yang a, allegiances and enmities that continually change, sepertinya ini ya, cocok ya. Kalau yang D misalkan allegiances and that enmities continually change, saya rasa ini tidak cocok karena setelah and terus langsung disambung dengan that, itu tidak tepat. Dan allegiances and enmities ini kan sama-sama noun ya, harusnya memang dia didahulukan allegiances and enmities baru dilanjut dengan konektor that yang akan memulai dari si adjective clause gitu. Oke, jadi nomor 1 yang A jawabannya. Number 2, scientists are now beginning to conduct experiments on blah 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 trigger different sorts of health risks. Di sini kita lihat scientists, subject, are beginning, verb, ya kan. Lalu di sini berarti di sini yang akan memiliki konektornya. Dan seperti yang nomor 1 tadi, di sini ada are now beginning to conduct experiments. Nah, experiments ini kan noun ya, kata benda. Maka kesininya pastinya adalah adjective clause, karena adjective clause itu modify noun ya. Karena adjective clause itu menjelaskan noun di depannya. Maka kita tinggal cari yang ada konektornya. Pertama ya, yang ada konektornya. Semua punya konektor kah? Ini nggak punya konektor yang E. B, C, D ada konektor semua ya. That, how, dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada kata trigger. Nah, trigger ini verb 1 ya. Verb 1 tanpa tambahan apapun. Lalu kalau misalkan di sini kita lihat yang B, that noise pollution. Ini that's dan noise pollution. Ini konektor sekaligus menjadi subjek. Ini konektor saja.
lalu noise pollution menjadi subjek. Tetapi di sini triggernya, apakah cocok? Trigger dengan noise pollution? Harusnya kan kalau noise pollution nanti triggers ya, pakai S. Karena ini kan present. Dan ini singular. Berarti B salah, dan C juga begitu juga salah. Karena noise pollution, di sini trigger, harusnya triggers. Sedangkan di sini kalau trigger saja, maka yang paling tepat adalah yang D. How noise pollution can. Kalau sudah can, modal verb, pasti setelahnya adalah verb 1. Nah, maka yang paling cocok adalah yang D. So, the answer is D. Okay, number 3. The Apollo 11 astronauts, blah blah, of the Earth's inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 20, 1969, were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Oke, di sini sudah terlihat pertama the Apollo 11 astronauts ini noun ya teman-teman. Lalu di sini ada were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Ada verb di sini. Ada verb di sini berarti yang sebelumnya itu yang akan memiliki konektor atau yang akan berbentuk klausa. Itu. Nah, karena di sini ini were berarti akan menjadi verb utama, lalu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ini menjadi komplement dari kalimat komplement utama dari kalimat ini. Lalu subjeknya mana? Subjek di Apollo sampai yang 1969 dalam bentuk klausa. Klausanya apa? Klausanya adjective clause karena ini noun depannya. Maka di sini butuh apa? Butuh konektor. Yang jelas butuh konektor. Kita cek dulu konektor ada. Yang C tidak ada, berarti C ini jelas gak bisa dipilih. D ada konektor. Oke, di sini ada of the Earth's inhabitants witnesses on the famous. Witness ini kan verb ya teman-teman. Nah, di situ sudah ada verb. Kalau sudah ada verb berarti di dalam di sini tidak butuh verb lagi. Berarti yang ada verbnya kita coret ya. Yang di ini nggak bisa karena dia ada were lagi, ya kan? Lalu tinggal whom atau whom millions, ya kan? Nah, kita cocokkan saja. Kalau whom of the Earth's inhabitants, rasanya kurang tepat ya. Whom apa gitu. Harusnya kan ada whom dari sesuatu. Whom millions of the Earth's inhabitants witness on the famous first moonwalk. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya, whom millions. Okay, next, number 4. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence, blah blah, serve as the basis of modern IQ tests. Di sini cek dulu, at the end of the 19th century, ini kita anggap saja adverb ya, adverb keterangan dari sebuah kalimat. Lalu Alfred Binet ini subject, develop, verb, a test for measuring intelligence, blah blah blah, sampai modern IQ test ini menjadi objeknya, ya kan? Tetapi objek dalam bentuk klausa tentunya kan. Nah, di sini sudah ada a test for measuring intelligence, artinya dia sudah ada noun-nya dulu. Berarti yang di sini itu adalah menjadi klausa adjektif atau adjective clause. Berarti kita butuh konektor. Di sini butuh konektor ya. Kita lihat yang ada konektornya dulu. Oh, di sini sudah terlihat yang ada konektor cuma yang D. Jadi jawabannya langsung kita pilih yang D. Gitu teman-teman. Jadi langsung efektif ya. Kalau sudah dipilih ini langsung coba dibaca sudah cocok apa belum. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence which has served as the basis of modern IQ tests. Itu. Jadi ini yang konektor sekaligus subjeknya untuk yang adjective, jenis adjective clause. So the answer is D. Okay, next, number 5. Blah at least have 4 hours of hazardous materials response training in mandated by federal law. Di sini ada titik-titik. Lalu kita lihat di sini ada is mandated. Is mandated ini berarti dia verb ya, verb utama. Lalu by federal law ini objeknya lah dalam bentuk pasif ya kan, kalimatnya pasif. Lalu depan sini, di sini sampai sini itu kan jadi subjek ya kan.
Nah, subjeknya berarti dalam bentuk klausa. Lalu klausanya adjektif atau non-clause? Karena di sini depannya tidak ada sesuatu, tidak ada noun gitu. Nah, berarti dia adalah noun clause, seperti itu. Nah, kalau noun clause berarti kita butuh konektor. Cari saja yang ada konektornya dari semua option, ya kan? Ini nggak ada, A nggak ada, B nggak ada, C ada, D nggak ada. Langsung saja jawabannya yang C. Lalu kita cocokkan. That all police officers have at least 4 hours of hazardous materials response training is mandated by federal law. Nah, cocok ya teman-teman. Jadi, so the answer is C. Gitu. Number 6. A cloud's reservoir of negative charge extends upward from the altitude at blah blah the freezing point. A cloud's reservoir of negative charge ini subjek ya teman-teman. Extends verb upward from the altitude sampai ke sini freezing point itu objeknya, tapi dalam bentuk klausa tentunya ya. Karena dari mana? Extends di sini ya verb, dan di sini ada upward from the altitude at blah blah, altitude dan lain sebagainya itu kan sudah ada noun ya. Berarti ini adjective clause. Kalau noun clause kan setelah ini verb langsung disambung dengan konektor ya, yang langsung akan menyambungkan ke subjek dan verb dari sebuah klausa. Kalau ini kan dia diselipkan noun dulu, berarti jelas ini adjective clause. Lalu kita cari yang ada konektornya, ya kan di sini belum ada konektor. Yang ada konektornya hanya yang C atau D. A, B ini coret saja langsung ya, eliminasi. C or D. Nah, which temperatures hit the freezing point atau which hit temperatures, ya kan? Oke, di sini kan extends upward from the altitude, ya kan? The altitude at. Kalau misalkan mau yang pakai ini, mau menjawab yang which hit ya. Jadi ini akan menjadi subjek sekaligus konektor dan hit langsung disambung dengan verb ya teman-teman. Saya rasa ini tidak tepat karena kalau misalkan hit ini akan menjelaskan altitude, ya kan? Kalau mau menjelaskan altitude, maka altitude ini kan singular ya. Berarti di sini harusnya hits, ya kan? Ya, jadi tidak pas gitu. Lalu kalau yang C, nah jawabannya yang benar ada yang C. Kenapa? Karena verbnya di sini dan sudah cocok karena ini hitnya menjelaskan temperatures. Temperatures-nya plural, maka hitnya tanpa S, ya kan? Jadi from the altitude at which temperatures hit the freezing point. So the answer is C. Okay, next, number 7. In a 1988 Advanced Officers Training Program, Samsons developed a plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever blah blah feasible. Dari in 1988 ini sampai program itu anggap saja keterangan ya, disendirikan dulu. Lalu Samson ini subject, develop ini verb, a plan to incorporate sampai mana ini, sampai feasible ya. Sampai feasible ini menjadi klausa ya. Lalu di sini sudah ada konektor, ya kan? Kalau sudah ada konektor whenever, berarti di sini dia akan membutuhkan subjek dan verb atau verb saja. Tapi harus dilihat dulu bahwa apakah ini akan menjadi yang konektor yang sekaligus subjek atau bukan. Oke, protection whenever is visible, whenever has visible. Di sini ada subjek verb. Tapi sepertinya ini bukan yang menjadi subjek ya. Jadi ini konektor saja.
dan di sini membutuhkan subjek dan verb. Karena misalkan menjadi subjek, menjadi konektor sekaligus subjek, nanti kurang pas. Whenever is visible. Samsung developed a plan to incorporate policy in enforcing environmental protection laws whenever is visible. Ya, kurang tepat. Jadi tentunya dia butuh subjek dan verb di sini. Lalu yang hanya verb saja kita coret. Berarti yang B bukan, C bukan, tinggal D atau A. Whenever it is visible atau it has visible. Saya rasa paling tepat adalah yang E ya, karena visible kan adjektif, kata sifat, maka dia harus, atau lebih tepatnya menggunakan to be. Jadi whenever it is visible. So the answer is A. Oke, next. Sekarang number 8 ya, nomor 8. Blah blah will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Di sini ada will be carried, ini verb. Kemudian ada has not yet been announced, ini juga verb. Nah, karena di sini sudah tidak bisa dirubah-rubah, yang bisa ditambahi itu kan di sini ya. Berarti ini akan menjadi has not yet been announced, ini menjadi verb utama. Nah, kalau ini verb utama, berarti dari kosong titik-titik ini sampai ke shuttle payload, ini subjeknya dalam bentuk klausa. Nah, klausanya apakah adjective clause atau noun clause? Ini seperti yang nomor 5. Ini pastinya noun clause, karena di depannya tidak ada noun atau kata benda lainnya. Jadi dia tinggal pasangkan konektor dari noun clause. Oke? Dan apakah di sini konektornya sekaligus menjadi subjek atau tidak? Kita lihat opsinya. Di opsi yang ada konektornya B, C, dan D. Kalau E jelas enggak ya, itu malah subjek ini. B, C, dan D. B, C, dan D ini tidak ada ya pilihannya yang ada subjek tambahnya, berarti akan diposisikan sebagai konektor plus subjek. Nah, kita tinggal pilih yang paling tepat konektornya, yang B, C, or D. Saya rasa yang paling tepat adalah B ya, karena coba dipasangkan. What will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Yang dibawa di next space shuttle payload itu belum dipublikasikan, belum diumumkan. Kalau misalkan when, kurang cocok karena when ini harusnya berkaitan dengan waktu. Kemudian that will be carried in the next space shuttle payload kurang tepat, karena yang dibawa, maksudnya kan lebih lengkapnya what will be, apa yang dibawa ya in the next space, ini belum di-announce to the public. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Okay, next, number 9. During free fall, blah blah up to a full minute, a skydiver will fall at a constant speed of 120 mph, miles per hour. During free fall, ini tinggalkan dulu, anggap saja ini keterangan. Titik up to a full minute, a skydiver, ini subjek, will fall, verb, ya kan? Sananya anggap aja objek. Nah, berarti yang di sini itu akan menjadi klausanya ya. Berarti yang mulai dari during sampai minute ini akan menjadi klausa. Nah, klausanya apakah noun clause atau adjective clause? Pertanyaan itu. Karena di sini sudah ada free fall ini ya. During free fall. Free fall ini kan noun ya. Fall-nya noun. Berarti
di sini akan menjadi adjective clause, saya rasa paling tepatnya. Karena adjective clause kan modifies noun. Oke. Berarti kita cari yang ada konektornya. Yang ada konektornya hanya be. Oh, berarti jawabannya langsung be. During free fall, which is up to a full minute, a skydiver will fall at a constant speed of 120 miles per hour. Gitu. Kalau misalkan mau diisi yang lain, it is jelas salah. Karena kalau misalkan udah seperti ini ditambahkan subject dan verb. Lalu di sini ada subject dan verb lagi. Tanpa konektor. Nah, artinya double ini dong, double subject, double konektor. Double verb. Tidak boleh dalam satu kalimat. Being ini juga bukan, karena kalau being lalu tidak tepat. Being kan untuk yang setelahnya adjektif seperti itu. Is juga, ketika is di sini akan double verb dan tanpa konektor itu tidak bisa. Berarti kan seperti dua kalimat tapi disatukan tanpa konektor, tidak bisa. Jadi jawabannya yang B ya, which is up to a full minute. Okay, number 10, the last one. The fact blah blah the most important ratings period is about to begin has caused all the networks to shore up their schedules. Ini ada noun, kemudian titik. Di sini ada has caused, berarti ini verbnya. All the networks ini sampai schedules adalah objeknya. Berarti the fact sampai about to begin ini adalah klausa ya. Klausa dan klausa apa? Tentunya adjective clause, karena di sini ada noun. Di sini butuh konektor adjective. Lalu di sini sudah ada is ya kan? Is about to begin. Berarti di sini tinggal butuh konektor saja. Karena di sini subjek dari klausanya yang mana ya, ini the most important ratings period. Lalu ini verbnya. Di sini tinggal butuh konektor saja. Kita pilih yang konektor saja. Ini ada verbnya salah. Ini malah preposisi salah. Tinggal that atau what. Ya kan? Saya rasa yang paling tepat adalah yang that ya. Karena kalau what itu biasanya untuk konektornya si noun clause. Yang seperti ini tadi. Yang di awal tanpa menjelaskan depannya. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang C. The fact that the most important ratings period is about to begin has caused all the network to shore up their schedules. Nomor 10 ini yang C. Oke. Baik, itu saja dulu pembahasan soalnya. Nanti kita lanjutkan di kelas nanti malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.